Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, indahnya pada hari ini Allah kembali perkenankan kita untuk bertemu dalam program Islam Penuh Cinta, Penyejuk Hati, Penyegar Iman. Bersama saya Tiara Dianti. Dan tentu juga saya tidak sendiri, seperti biasa sudah hadir bersama kita Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat afiat, insya Allah selalu dalam baik. Amin, amin ya robbal alamin. Tentu seperti biasa Pak Ustadz kita semangat menemani pagi hari dari pemirsa Sinpo TV, tentu dengan topik yang menarik untuk diperbincangkan. Seperti salah satunya di episode kali ini, kita akan ngobrol terkait dengan manusia dalam bahasa Al-Quran. Nah, apakah ada beberapa istilah yang merujuk pada hakikat ataupun fungsi yang berbeda ataupun definisi tadi manusia dalam bahasa Al-Quran? Dan untuk penjelasan lebih lanjutnya kita akan langsung saja mendengarkan penjelasan dari Pak Ustadz. Silahkan Pak Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, juga Mbak Tiara, alhamdulillah memuji dan bersyukur pada Allah, tak pernah berhenti dalam sedetik pun karunia nikmat Allah mengalir untuk kita, dan semoga kita menjadi hamba Allah yang pandai untuk bersyukur. Dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan berbicara tentang manusia dalam bahasa Al-Quran. Dalam Al-Quran banyak kata yang dipakai, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sama, yaitu manusia. Maka para ahli mengatakan bahwa Al-Quran keindahan bahasanya, kekayaan bahasanya tidak tertandingi. Dan itu juga memang sudah disampaikan dalam Al-Quran sendiri. Ketika orang itu ragu tentang keindahan, kemukjizatan Al-Quran, Allah pernah menantang 15 abad yang lalu. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim mislih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kalau kalian ragu tentang mukjizatnya Al-Quran, silahkan kalian membuat satu surat saja. Jangan sendirian, kalau perlu ajaklah para ahli bahasa. Tetapi nggak akan mampu untuk menandingi Al-Quran. Termasuk bahasa yang dipakai untuk manusia. Dalam Al-Quran itu ada 4 atau tidak ada 5 bahasa yang itu mempunyai fungsi yang berbeda. Karena dalam Al-Quran itu setiap bahasa yang berbeda pasti ada maksud dan tujuan yang berbeda. Misalnya, yang pertama, Al-Quran itu membahasakan manusia memakai bahasa bashar. Itu yang pertama. Bashar itu kalau diartikan awalnya adalah kulit. Kalau secara kontekstual dimaksudkan manusia dilihat dari sisi fisiknya. Dilihat dari sisi fisik, manusia ini enggak jauh berbeda. Apapun posisinya dia, mulai dari rakyat biasa sampai yang pejabat, dari pejabat yang terendah RT RW sampai ke presiden, secara fisik enggak jauh beda. Yang jadi nabi, yang jadi rasul, jadi orang yang membangkang, paling membangkang seperti Firaun dan lain sebagainya, ya secara fisik enggak jauh berbeda. Maka dalam Al-Quran disampaikan, Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Qul, sampaikan bahwa innama ana, sesungguhnya saya, dalam ayat ini menyampaikan, membahasakan untuk Rasulullah, saya itu adalah basyar, manusia. Secara fisik adalah sama dengan manusia-manusia yang mislukum, sama dengan kalian. Atau ada dalam syair berbahasa Arab dikatakan Muhammadun basyarul la kal basyari bal huwa kal yaqut fi bainal hajari. Nabi Muhammad itu dilihat dari sisi fisik ya sama dengan manusia-manusia yang lain.
mata dua, mulut, telinga, tangan, kaki, nggak jauh beda. Ya makan, ya minum, ya capek, ya istirahat, ya sakit, ya akhirnya meninggal, wafat. Secara bahasa Bashar ini antar manusia dari zaman Nabi Adam sampai nanti akhir zaman nggak jauh beda. Makanya kul innama ana basyarum mislukum. Sampaikan bahwa kepada mereka bahwa saya Rasulullah itu sama dengan yang lainnya kalau dilihat dari sisi fisiknya. Dan bahasa Bashar ini dalam Al-Quran ditempatkan atau diulang kurang lebih 36 kali dalam 26 surat dalam Al-Quran. Manusia dilihat dari sisi fisiknya itu sama memakai bahasa Bashar itu tadi. Kemudian yang kedua, manusia itu memakai bahasa insan. Itu bisa kita lihat dalam surah At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami menciptakan manusia itu dalam kondisi yang terbaik. Manusia dalam Quran memakai bahasa insan ini lihat dari dimensi psikologi, rohani, dan lain sebagainya. Dari mental, spiritual, dan lain sebagainya. Ini memakai bahasa insan. Nah, ini yang baru menunjukkan perbedaan antara manusia satu dengan manusia yang lainnya. Dan dalam Al-Quran memakai bahasa insan itu kurang lebih ada 73 kali dalam 43 surat memakai bahasa insan. Nah, insan ini ditujukan dari sisi dimensi bahwa manusia itu ada yang bermental pemberani, bermental penakut, ada yang punya spiritual kuat, ada yang lemah, dan lain sebagainya. Secara psikologi juga berbeda-beda. Makanya dalam konteks ini atau dalam dimensi ini manusia sebagai insan. Tentu antara satu dengan yang lain berbeda-beda. Kalau dari sisi Bashar tadi semuanya sama, tapi dari sisi insan manusia itu berbeda-beda. Kemudian yang ketiga, bahasa Al-Quran yang dipakai untuk manusia itu memakai bahasa An-Nas. Itu bisa kita jumpai dalam surah yang mungkin sering dibaca oleh kita. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, dan lain-lain. Atau misalnya dalam ayat-ayat sering memakai ya ayuhan nas. Nah, nas untuk bahasa Al-Quran itu bisa dijumpai kurang lebih 240 kali disebutkan dalam Al-Quran dalam 53 surat. Lah, nas ini ditujukan dalam dimensi manusia secara umum. Manusia sebagai makhluk sosial yang hidup bermasyarakat. Misalnya kita ambil dalam surah Al-Hujurat itu ada ayat ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Manusia dilihat dari sisi kehidupan sosialnya. Maka tidak bisa manusia hidup menyendiri seperti dalam film Tarzan, hidup menyendiri di hutan, hanya berteman dengan binatang-binatang yang lain. Itu bukan asli karakter manusia. Kalau dilihat dari sisi ini, An-Nas itu adalah manusia secara hubungan sesama manusia yang lain, atau dalam bahasa lain adalah kehidupan sosial, kebersamaan dalam kehidupan masyarakat. Nah, dalam ayat itu dikatakan ya ayuhan nas, wahai manusia. Manusia dari sisi sosialnya ya. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Kami ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Maka kodratnya ya laki-laki mencintai perempuan dan sebaliknya. Kemudian wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan kami jadikan kalian syu'uban, berbangsa-bangsa. Di dunia ini mungkin ada ratusan bangsa yang ada. Kemudian wa qabaila, dan ribuan suku yang ada. Ini kan dilihat dari sisi sosial kemasyarakatannya bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Kemudian lita'arafu, untuk saling mengenal, untuk saling melengkapi, karena Allah tidak menciptakan manusia itu satu bangsa lebih mulia dari bangsa lain, satu orang lebih lengkap, tidak, tapi saling melengkapi. Bahwa setiap bangsa, setiap suku itu ada kelebihan dan kekurangannya. Itu manusia dilihat dari sisi An-Nas itu tadi, dari dimensi makhluk sosial. Kemudian yang ketiga, itu ada disebut dengan Bani Adam.
Nah, sering dalam Al-Quran, misalnya dalam surah Yasin itu, Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Manusia terkadang memakai penyebutan bahasanya dalam Al-Quran, Bani Adam. Ini menunjukkan dari dimensi historis atau genealogi manusia itu berasal dari Nabi Adam. Walaupun dulu ada seorang ilmuwan peneliti Charles Darwin kalau nggak salah dari Australia atau dari mana itu lupa saya, yang menyatakan bahwa manusia ini adalah hasil evolusi dari kera atau monyet. Yang namanya teori ya bisa benar, bisa salah. Ya kita harus hargai mereka mengadakan penelitian dengan fosil-fosil yang dijumpai dari daerah-daerah tertentu termasuk di Indonesia yang diteliti. Nah, mereka berkesimpulan bahwa manusia ini adalah hasil evolusi dari kera atau monyet itu. Itu teori mereka. Tapi dalam agama kita bahwa manusia ini berasal dari Nabiullah Adam alaihi salam. Secara historis, secara sejarah atau genealogi, kita ini berasal dari Nabiullah Adam alaihi salam. Lah, kenapa ayat yang tadi di surah Yasin itu kok memakai Bani Adam? Ya Bani Adam Allah ta'budu syaitan. Wahai Bani Adam, jangan ngikuti setan. Karena secara historis, secara sejarah, permusuhan yang terjadi sampai Nabiullah Adam dikeluarkan dari surga itu ya gara-gara syaitan atau iblis itu. Maka permusuhan itu tetap akan terus sampai nanti akhir dunia ini dan sampai ke kehidupan berikutnya. Maka karena historis leluhur kita, Nabiullah Adam itu lawan nyatanya adalah syaitan, ya kita sebagai keturunan Nabiullah Adam dari sisi historisnya, ya jangan sampai bersekutu dengan musuhnya leluhur kita Nabiullah Adam alaihi salam. Insya Allah masih ada satu lagi, kita sambung di segmen berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz dan pemirsa Sinpo TV, tetaplah bersama kami. Usai jeda kami akan kembali di Islam Penuh Cinta, Menyejuk Hati, Penyegar Iman. Alhamdulillahirabbil alamin, Anda kembali menyaksikan Islam Penuh Cinta, Penyejuk Hati, Penyegar Iman. Masih bersama saya Tiara Dianti dan tentu bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Tadi di segmen awal sudah disampaikan beberapa sebutan atau istilah manusia bahasa dalam bahasa Al-Quran ya Pak Ustadz ya, mulai dari Bashar, Insan, Anas. Nah, untuk Bani Adam dan untuk penjelasan lebih lanjutnya kita akan langsung saja mendengarkan. Silakan Pak Ustadz. Baik. Saudaraku pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, juga Mbak Tiara, bahwa bahasa Al-Quran menyebutkan berbagai macam bahasa yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sama, yaitu manusia, tapi dilihat dari sisi atau dimensi yang berbeda. Sekarang yang kelima itu memakai bahasa Al-Ins atau Al-Insu. Kalau orang Jawa nyebutnya Insun, saya. Ini bisa dijumpai kurang lebih ada 19 kali dalam atau 18 kali dalam Al-Quran memakai bahasa Al-Ins yang diartikan juga sama, yaitu manusia. Dalam Al-Quran yang 19 kali penempatan itu, yang 18 selalu disandingkan dengan makhluk Allah yang lain, yaitu jin. Misalnya dalam ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, atau dalam surah lain atau dalam ayat lain surah Ar-Rahman, ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardh fanfudu la tanfuduna illa bisultan. 18 kali penempatan bahasa ins itu disandingkan dengan al-jin, bahwa manusia disandingkan dengan jin. Artinya bukan manusia dan jin itu untuk bersanding, tidak. Antara makhluk Allah, manusia sebagai perwakilan makhluk fisik yang bisa kita lihat secara fisik, dan jin itu sebagai makhluk Allah yang metafisik, yang mereka punya dunia sendiri, punya alam sendiri, punya tempat tersendiri. Dan
kedua-duanya punya tugas yang sama, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku, kata Allah, tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk pengabdian kepadaku, untuk beribadah kepadaku. Artinya kita manusia ini sebagai makhluk fisik dan jin sebagai makhluk metafisik itu punya tugas yang sama, yaitu menyembah pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Mbak Tiara, saya pernah mendapatkan nasihat ketika kita sholat sendiri atau berdoa sendiri itu tetaplah memakai redaksi kami atau kita. Seperti misalnya doa kunut yang biasa kita lakukan, itu redaksinya kan Allahumma hdini fiman hadait kalau untuk sendiri. Kalau untuk orang beramai-ramai, kita sebagai imam ya Allahumma hdina, kan kalau diterjemahkan kita. Itu guru saya dulu, bahkan saya jumpai memang ini dalam kitab Nihayatul Zain tulisan Imam Nawawi Banten. Beliau bilang ketika berdoa tetaplah memakai bahasa kami. Karena bisa jadi ketika kita berdoa itu ada makhluk Allah yang lain yang mengaminkan doa kita. Hanya untungnya kita dengan makhluk Allah yang lain itu ada hijab, ada penutup. Karena jin dan manusia punya tugas yang sama, yaitu menyembah kepada Allah. Dan jin itu pada dasarnya levelnya adalah di bawah kita. Maka ketika kita sholat sendiri dan membaca doa-doa tertentu, yang itu ada redaksi tunggal, saya, atau redaksi jamak untuk kami atau kita, tetap dianjurkan memakai bahasa yang jamak. Karena tidak menutup kemungkinan ada makhluk Allah lain yang mengaminkan. Hanya punya tutup atau hijab. Nah, kalau tidak punya tutup, punya hijab, malah kitanya yang takut. Ketika misalnya Mbak Tiara sholat subuh sendirian di rumah, ketika berdoa kok ada tiba-tiba amin. Padahal nggak ada keluarga di rumah, ya malah takut. Makanya ada yang namanya hijab. Hanya ada mungkin orang-orang tertentu yang mempelajari itu yang terbuka hijab. Sehingga mereka bisa berkomunikasi dengan makhluk Allah yang metafisik atau yang jin itu tadi. Nah, manusia dalam bahasa yang kelima memakai al-insu itu manusia sebagai makhluk fisik yang bisa dilihat dengan panca indera kita yang menempati bumi ini, yang ditugaskan untuk mengelola bumi ini. Makanya ayatnya tadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan kami tidak menciptakan jin dan manusia kecuali tugas utamanya sama, yaitu untuk menyembah pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah 5 bahasa yang dipakai oleh Al-Qur'an, tentu dengan terjemahan yang sama tapi melihat manusia dari dimensi yang berbeda-beda. Wallahu a'lam bishawab. Tadi sudah disampaikan, dijelaskan terkait dengan 5 bahasa dalam Al-Qur'an terkait dengan penyebutan manusia tadi ya Pak Ustadz ya. Lalu apakah penyebutan yang berbeda ini Pak Ustadz, ini menunjukkan bahwa Al-Quran memandang manusia itu secara komprehensif ya, bukan hanya dari sisi penciptaan fisiknya, melainkan juga dari sisi perilaku dan juga sosialnya, atau seperti apa Pak Ustadz? Baik, karena Al-Quran menyebutkan berbagai macam nama untuk manusia, tentu sangat komprehensif untuk manusia dari berbagai macam dimensi. Karena memang Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Quran menempatkan manusia dalam posisi makhluk yang terbaik, sebagai makhluk yang termulia dibanding dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Kalau malaikat, mereka semuanya taat karena mereka memang tidak dibekali dengan nafsu. Malaikat itu ibadum mukramun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu makhluk mulia yang ia sedetik pun nggak pernah melenceng dari tugas yang dibebankan kepadanya. Israel tugasnya nyawa, ya urusannya nyawa, ya nggak pernah nyari sampingan kerjaan lain. Bahkan sampai sekarang mungkin ada malaikat yang belum tugas, malaikat Israfil yang tugasnya niup trompet tanda kiamat, mungkin kan sampai sekarang belum tugas. Ya dia nggak nganggur nih nyari kerjaan, enggak. Malaikat itulah ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Pokoknya apa yang diperintahkan itu ya itu. Yang diperintahkan sujud ya sujud aja, nggak bangun-bangun. Lah, malaikat itu makhluk statis. Ya mulia tapi karena memang tidak ada tantangannya. Sebaliknya hewan itu dia hanya punya nafsu tapi nggak punya ilmu. Maka kebalikannya dari malaikat itu. Maka manusia itu bisa lebih mulia dari malaikat, tapi sebaliknya bisa lebih hina daripada binatang.
sejahat-jahatnya binatang, konon katanya nggak ada yang makan anaknya, tapi manusia kadang ada yang tega memperlakukan anak seperti menjadi mangsanya. Nah, makanya manusia itu bisa menjadi lebih mulia daripada malaikat, tapi bisa lebih hina daripada binatang itu. Nah, manusia yang penyebutan dengan 5 bahasa itu, kok dia bisa menempatkan dia sebagai bashar dari sisi fisik yang sama, maka tidaklah usah menyombongkan dari sisi fisik, wong ternyata fisiknya nggak jauh beda. Manusia dari sisi insan, manusia sebagai sisi anas, kehidupan bersosial kemasyarakatan, manusia dari sisi Bani Adam bahwa dia keturunan Nabi Adam, hendaknya bisa menjaga siapa yang menjadi kawan, siapa yang menjadi lawan dari Nabi Allah Adam. Manusia dari sisi insun sebagai makhluk yang notabene makhluk fisik, kalau bisa menempatkan itu semuanya, maka manusia menjadi lebih mulia daripada malaikat. Walaupun orang itu terkadang ketika menggambarkan seseorang yang mulia itu seakan-akan sebagai malaikat. Mungkin sering Mbak Tiara dengar, ketika ada orang yang sering membantu, itu seakan-akan dibahasakan seperti malaikat. Padahal malaikat itu tidak lebih mulia dari manusia. Manusia justru yang lebih mulia dari malaikat. Dengan catatan, manusia yang bisa menempatkan dirinya dalam 5 dimensi itu tadi. Tapi sebaliknya, ya bisa lebih sadis, lebih ganas dari binatang itu. Ketika manusia sudah tidak bisa menggunakan matanya untuk melihat kenyataan, tidak bisa tidak bisa memanfaatkan pendengaran telinga untuk mendengarkan nasihat, bahkan mereka itu lebih buruk dari binatang, lebih jahat dari binatang. Jadi Mbak Tiara, kita ini manusia menempati posisi tertinggi dari makhluk-makhluk Allah yang ada. Makanya dalam Al-Quran, dari sisi psikologi, dari sisi mental, spiritual, dan lain sebagainya, memakai bahasa insan, Allah nyatakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan sungguh kami menciptakan manusia itu dalam yang sebaik-baiknya, dalam yang sesempurna-sempurnanya dibanding dengan makhluk Allah yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Lalu bagaimana Pak Ustadz biar kelima dimensi tadi gitu ya, itu bisa kita rangkul semuanya biar kita bisa tadi menjadi manusia yang bahkan mulia gitu Pak Ustadz. Gimana caranya? Baik, saudaraku yang dimuliakan Allah, pemirsa Sinpo TV, Mbak Tiara. Jadi kita harus bisa, atau mungkin dulu pernah kita bahas, kita jangan lupa asal-usulnya kita, bahwa kita ini keturunan Nabi Allah Adam alaihissalam. Kita jangan lupa tugas kita ini sebagai hamba Allah, khalifah fil ardi, pengelola di bumi. Juga jangan lupa kita akan kembali kepada Allah. Kalau kita tidak lupa asal-usul kita, kalau falsafah Jawa kuno itu sangkan paraning dumadi. Kita itu nggak boleh lupa kita ini berasal dari mana, sekarang tugasnya apa, dan kita akan kemana. Insya Allah kalau itu bisa kita terus ingat, kemudian kita bisa memposisikan diri kita, insya Allah kelima-limanya itu akan kita rangkul, nyatu dalam diri kita. Bukan hanya sebagai bashar. Kalau kita hanya mengandalkan diri kita sebagai bashar, kita ini kan kayak piramid. Basyariah kita itu awalnya lemah, naik posisi terkuat, nanti akan turun kembali. Dan itu nggak lama. Nggak tentu, kadang di usia 40 berasa di puncak, nanti akan turun. Kadang belum nyampe usia 40 udah diambil oleh Allah. Kemampuan fisik kita terbatas. Kalau dilihat hitung-hitungan fisik, kita mungkin kalah dengan makhluk Allah yang lain kok. Kita ini baru bisa berjalan kadang di usia setahun lebih. Coba makhluk Allah yang lain begitu lahir, hanya hitungan jam udah bisa jalan. Secara kekuatan fisik kita kalah dengan binatang lain. Maka dari sisi fisik kita tidak bisa menyombongkan, wong kita ini dengan makhluk Allah yang lain juga terkadang kalah. Dari sisi yang lainnya juga sama sebetulnya. Kita tidak bisa menyombongkan bahwa memang kita diberikan kelebihan, ya, tapi kekurangan juga. Ya, makanya kelima-limanya itu kita rangkum dalam satu kesatuan dalam diri kita. Kita sebagai bashar, kita bersyukur pada Allah diberikan fisik yang terbaik dibanding dengan makhluk yang lain. Kita juga bersyukur pada Allah jadikan manusia sebagai insan, kita punya hati, punya rasa. Kita jadikan oleh Allah sebagai anas, kita hidup bersosial bermasyarakat. Kita jadikan sebagai keturunan Nabi Adam, bukan keturunan iblis. Dan kita sebagai insun, makhluk fisik yang nampak ada di muka bumi ini sebagai
khalifah fil ardi yang menjadi tugas atau yang ditugaskan oleh Allah untuk mengatur bumi ini. Insya Allah kita menjadi makhluk Allah yang termulia dibanding dengan makhluk lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz dan juga terima kasih kepada pemirsa Sinpo TV yang sudah menyaksikan Islam Penuh Cinta episode kali ini. Saya Tiara Dianti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim lakal ma'bud. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.